Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, teman-teman UB Channel. Kali ini di hari Lebaran spesial ini saya silaturahim kepada orang yang sangat spesial, yaitu guru saya di SD dulu. Ya singkat cerita, beliaulah guru yang paling berkesan selama di SD. Karena apa? Karena ya sangat banyak pengalaman bersama beliau, terutama di luar kelas. Dan di video kali ini poin utamanya adalah bagaimana kita menjadi PNS yang apa ya? Ya yang selamat intinya, nggak neko-neko, artinya bisa sampai mencetak anak-anak, mencetak siswa yang nggak cuma sekedar pintar tapi soleh-soleha yang bermanfaat di masyarakat. Oke teman-teman, kita kenalan dulu sama beliau. Ini namanya Pak Hanif. Pak Hanif itu apa Pak Hanif? Muhammad Hanif. Pak Muhammad Hanif. Assalamualaikum Pak Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan ini sampingnya ada Ibu Darmiati. Ibu Darmiati ya. Beliau ini istrinya. Ya Pak Hanif, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Ubedillah gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, Alhamdulillah. Mas? Alhamdulillah. Ya, nama saya lengkapnya Ubaidillah, tapi Ubedillah Al-Mulmilmi kan? Al-Mungimi ya. Iya. Tapi kalau di Soka itu dipanggilnya Iim. 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 Kalau Kalau di Pak Gedenya Ubed. Ubed, kalau di Iya. kampus Ubay. Ubed. Ya, jadi macam-macam lah. Ya, Pak Hanif berapa tahun di SD, Pak? Dulu. Begini, jadi Hmm. Pak Hanif itu lulus SPG tahun 1985. Iya. Kemudian sempat guru tidak tetap atau yang namanya GTT itu dari 85 sampai 87. Alhamdulillah pada bulan Juni 1988 pemerintah mengangkat melalui Inpres nomor 6 tahun 87. Alhamdulillah Pak Hanif dulu ditempatkan menjadi guru CPNS di SD Negeri Soka. SD Negeri Soka. Oh, berarti SD tempat saya itu Iya, pertama ya? Iya, pertama itu saya masuk Juni 1988 sampai tahun 2007. Iya. Itu berarti kalau tidak salah 19 tahun, tahun, iya. 19 tahun mengabdi di SD Negeri Soka, Kecamatan Poncowarno. waktu itu. Ya, jadi 19 tahun di SD Soka, dan saya diajar beliau itu di tahun 2005 Pak ya Pak? 2004-2005 ya? Ya mungkin juga saya karena tidak terlalu hafal, Iya, karena tidak terlalu setiap hafal. tahun selama 19 tahun Pak Hanif itu tidak mengajar di kelas 6, hanya sekali. Oh gitu. Hanya setahun yang tidak mengajar di kelas 6. Berarti beliau spesialis kelas 6 ya? Ya karena waktu itu di SD Soka kan 2 kelas, Uh-uh. 2 kelas AB. Ya Pak Hanif, berarti kan jadi CPNS itu tahun 88. Ya. Cerita atau gambaran jadi CPNS di tahun-tahun begitu itu bagaimana Pak? Apakah prosesnya seperti sekarang atau bagaimana itu? Kalau saya amati, jadi yang namanya proses terkait dengan contoh rentang waktu antara CPNS dengan menjadi PNS itu tidak ada perubahan. Jadi dari maksimal 2 tahun itu harus bisa menjadi PNS. Iya. Itu 2 tahun. Kalau 2 tahun belum menjadi PNS, ini ada apa? Oh gitu. Ada apa? Artinya calon CPNS-nya itu tidak bisa mengikuti karena memang IQ atau mungkin tidak sempat atau malas dan sebagainya. Itu yang menjadi kendala. Nah, kalau rentangnya 2 tahun itu bahasanya tidak ada kendala, contoh sebagai aktivitasnya bagus, mengajarnya bagus, kehadiran bagus, disiplin tinggi, kayaknya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Iya. Selagi CPNS itu bisa
melaksanakan kegiatan kedinasan dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Hanif, di sini kan kami teman-teman CPNS ataupun guru yang menjadi CPNS itu baru. Kira-kira pesan atau nasihat dari Pak Hanif itu bagaimana untuk kami yang baru merintis menjadi PNS terutama yang guru ini? Oh begini. Saya juga tahun 88 sampai tahun 90 itu ibarat orang masuk sekolah itu adalah sebagai candra di mukanya, kawah di situ digodok. Digodok dalam arti mental, spiritualnya, terus intinya lagi adalah di kedisiplinan. Kedisiplinan dalam minimal di 2 tahun tersebut, umpamanya kok ndilalah sakit, usahakan jangan terus izin, terus duduk manis di rumah, tidur dan sebagainya. Upayakan dalam 2 tahun itu jangan sampai sakit, jangan sampai pamit, jangan sampai tidak melakukan tugas. Itu intinya di situ. Karena apa? Pemerintah sedang memotret, bagaimana sih keseriusan CPNS ini. Apa memang benar-benar loyal, apa tidak loyal dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Terus di samping itu sekarang kan ada program PIGP ya, induksi guru pemula. Induksi guru pemula. Nah disitulah yang namanya kita junior kan mesti ibarat kita prajurit harus tunduk taat pada atasan seniornya. Nah sekarang umpamanya yang namanya junior itu kan antara ya betul atau tidak betul harus tunduk. Iya betul. Walaupun yang junior itu bahasanya sudah ada segudang mimpi yang nanti untuk merubah dunia. Oh betul. Itu. Tapi yang namanya kita ya bukan adat ketimuran, artinya di sini kedisiplinan yang program PIGP itu memang dalam rangka untuk yang senior itu ditunuti oleh yang junior. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama adalah buat CPNS baru ya, yang pertama jangan neko-neko, artinya kedisiplinan tetap berangkat biarpun anggaplah sakit, yang penting bukan sakit parah ya. Tetap berangkat, usahakan berangkat terus apapun yang terjadi. Karena apa? Dalam CPNS itu masih ada kemungkinan kita gagal ya. Jadi tetap bertahan. Iya. Terus yang kedua masalah ketundukan terhadap atasan maupun senior, ini penting banget. Walaupun kita mempunyai gudang impian maupun rencana dalam sekolah kita, tapi kita harus tunduk. Ya. Terus Pak Hanif, ini kan sekarang tidak ada lagi namanya CPNS untuk guru Pak, atau dialihkan semuanya ke P3K. Di mana P3K ini kebanyakan itu membuat calon guru maupun calonnya orang yang pengen jadi CPNS itu kecewa Pak. Karena wah ngapain P3K, nggak ada pensiunannya. Padahal kami yang menjadi guru itu mengharapkan mendapatkan PNS dengan pensiunan. Nah, gimana Pak Hanif untuk mengatasi ini atau menghibur teman-teman? Oh begini. Jadi yang saya tahu, yang Pak Hanif tahu, antara PNS dengan P3K ibarat ini adalah gerbong. Hanya gerbong, gerbong yang bisa untuk menghantar ke suatu tempat. Umpamanya kita berangkat dari titik sini, kemudian sama-sama sudah dikasih bensin. Nah, ini tinggal supir yang saya akomodasi itu bagaimana PNS itu bisa membawa gerbong diri sendiri sampai ke sana. Artinya begini, PNS katakan kalau guru itu 60 tahun pensiun. Setelah 60 tahun itu mendapat hak pensiun, itu kan artinya dari rezeki yang harus diterima oleh pribadi guru itu dalam setiap bulannya disisihkan. Disisihkan sebagian berapa persen, nanti ditampung oleh sebuah badan yang taperum apa yang oleh pemerintah. Akhirnya suatu saat nanti setelah 60 tahun pensiun kembali lagi kepada PNS tersebut. Nah sekarang saya bandingkan dengan P3K.
Karena P3K ini program baru, katakan gini, yang namanya program baru memang di mana-mana mesti banyak penolakan. Iya, betul. Karena belum tahu Belum kedalaman yang sebenarnya. Iya. Hanya menduga yang mungkin tidak tepat. Iya, betul. Itu seperti itu. Begini, kalau sekarang tidak ada PNS, kemudian adanya hanya P3K. Kalau memang pemerintah yang di programan baru itu kok sementara kita tidak mau mengikuti, karena kita itu juga mungkin ada hak, ada kemampuan, ada kesempatan, mengapa tidak diambil? Tinggal kita ngatur siasat saja. Contoh yang sudah saya tahu itu di Alian itu ada tiga orang P3K dari guru agama malah. Iya. Tahun 2020. Iya, tiga orang. Semuanya dari guru agama. Oh iya, ini kemarin baru ya. Iya. Ini udah mulai kan? Ini begini. 2020. Tadi saya di depan sudah mengatakan ibarat kita membawa gerbong dari titik A ke titik B. Iya. Nah, kalau yang PNS tadi kan ibaratnya hak PNS yang setiap bulan harus diberikan full, ternyata di sepiti sedikit lah, disunat sedikit, gitu seperti itu. Nah, nanti diakumulasi. Nah, sekarang umpamanya P3K, yang saya tahu gaji P3K dengan PNS tidak ada beda. Tidak ada beda. Golongan 3A umpamanya gaji pokok 2,9 sama, dan menerima hak-hak lain. Contoh PNS mesti ada tunjangan beras 10 kilo. Sekarang tidak ada tunjangan beras tapi diuangkan. Terus ada hak askes, ada hak apalagi tunjangan fungsional, itu ada. Tinggal kita bahasannya umpamanya sudah tidak dipotong sedikit, ya kita memotong sendiri nggak, kenapa? Contoh umpamanya kita sudah kalkulasinya dalam 1 bulan itu dari gaji pokok mana 2,9, nanti ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, ada tunjangan fungsional, total umpamanya 3,5. Ya sisihkan saja yang 200, yang 300, kita masukkan kemana yang dipercaya. Tapi harus rutin, umpamanya 300 per bulan. Nanti akumulasinya sampai menuju ke umur 60, kan sudah bisa banyak dinikmati. Ya? Iya, betul. Nah, apalagi kalau sistem asuransi mungkin begitu. Jadi solusinya yang saya tahu antara P3K dengan CPNS hanya bedanya memang PNS pensiun mendapatkan hak tunjangan pensiun, sementara kalau P3K karena program baru juga belum ada akhir, yang namanya perubahan aturan di dunia kan bisa saja berubah. Betul. Artinya suatu saat umpamanya P3K karena memang ada dorongan dari bawah, kemudian bisa sampai dibawa ke ruang Nusantara DPR, kan bisa dirubah. Ya. P3K sekarang dialihkan statusnya menjadi CPNS, mungkin bisa. Atau mungkin saja nanti P3K dapat pensiun gitu ya Pak? Ya bisa saja. Itu karena memang aturan di dunia tidak monoton. Ya, itu seperti itu. Ya teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu atau motivasinya kurang mendaftar P3K, tadi Pak Hanif menjelaskan, yang pertama yang namanya program baru itu pasti pro kontra ya. Yang kedua, kita antisipasi atau kita mengatasi ketakutan kenapa tidak mendaftar P3K kan karena pensiun. Kita antisipasi dengan pengelolaan keuangan. Bagaimana caranya biar nanti walaupun P3K tapi setelah pensiun tetap mempunyai tabungan, yaitu kita sisihkan bagian dari penghasilan untuk kita tabung. Dan yang ketiga, regulasi itu selalu berubah. Sebagaimana Pak Hanif dulu itu kan menjadi PNS itu karena impres ya, instruksi presiden, dan sekarang ternyata kemarin itu dengan sistem CAT dan sekarang P3K, yang artinya apa? Regulasi itu mempunyai kesempatan untuk berubah-ubah. Jadi buat teman-teman kami sarankan tetap mendaftar ya. Iya. Sementara itu harus ibarat air yang sedang mengalir, itulah yang kita lewati, kita lalui. Jangan melawan ya Pak. Jangan melawan arus gitu seperti itu. Okay.
Iya, karena Oke, terakhir saya tanya tentang ini Pak Guru. Ya, iya. kami yang sudah berjalan menjadi PNS ya sekian tahun, bagaimana agar kami itu menjadi pegawai yang amanah, yang tidak hanya bermanfaat di mata masyarakat maupun negara, juga selamat dunia akhirat, Pak. Bagaimana itu? Oh ya begini. Pak Hanif mengabdi dari tahun 88 sampai sekarang insya Allah sudah 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun terus eh apa istilahnya kesan dan pesan yang selama ini saya ambil, artinya saya pada waktu guru muda dia menangan pemikiran Pak Hanif itu bagaimana cara menanamkan bahwa saya punya kemampuan intelektual seperti ini, murid-murid saya harus bisa seperti minimal seperti gurunya. Masya Allah, minimal Itu seperti pada guru. waktu guru muda. Ya. Tapi setelah 20 tahun Sana. yang kesini, Ah. artinya begini, kita hanya berusaha membekali siswanya berintelektual tinggi tanpa berpikir keras bagaimana pola sikap yang harus dilakukan oleh siswa-siswanya. Ini saya justru begini, tidak ada gunanya kalau hanya seorang guru itu memberikan pembekalan intelektual saja tapi tanpa memperhatikan kepribadian dan perilakunya. Nah itu. Nah sekarang setelah bahasannya Pak Hanif sudah ya 50 tahun, bahkan sekarang sudah umur 56 tahun, justru sekarang yang paling harus ditanamkan di samping intelektual adalah kepribadian. Bagaimana cara siswa itu menempatkan diri sendiri di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat ya kalau memang siswa sekolah dasar atau mungkin MI atau mungkin yang sederajat, ya paling tidak itu bisa membawakan diri, memberikan penghormatan kepada sekitar, utamanya adalah keluarga terdekat. Itu seperti itu. Terus lagi ini penjelasan terkait kepada guru-guru muda yang sekarang alhamdulillah sudah pada mengabdi. Saya juga punya kesan dalam arti tadi sudah dimulai dari CPNS dari 0 sampai 2 tahun tadi sudah dijelaskan. Sekarang perkembangan setelah menjadi CPNS, menjadi PNS. Seorang PNS itu bisa berkembang dalam arti mengikuti regulasi aturan, itu memang sekarang sudah luar biasa. Artinya kita selaku PNS jangan takut, jangan mengandalkan aku bisanya hanya seperti ini. Jangan seperti itu. Tapi ikuti bagaimana perkembangan zaman. Ikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang sekarang itu sudah luar biasa, dalam arti pembelajaran tidak harus tatap muka, harus jumpa langsung, itu juga tidak harus. Makanya kita selaku yang masih muda jangan alergi, jangan sungkan terkait dengan perkembangan zaman yang sekarang sedang berlangsung. Artinya kalau memang pembelajaran luring dalam jaringan, dalam daring itu juga mungkin alternatif yang mungkin bisa dilakukan, itu mungkin lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan yang namanya PNS, itu setiap 2 tahun itu ada kenaikan gaji. Iya, kenaikan gaji berkala ya, Pak? Gaji berkala. Kalau yang namanya sekarang KGB, kenaikan gaji berkala. Iya. Itu pula bisa dilewati bila penilaian satu yang namanya sekarang adalah SKP. SKP ya. Ya, SKP itu adalah bentuk penilaian dari atasan terhadap anak buah, bawahan. Nah, bila di mata penglihatan dan keseharian oleh atasan terhadap bawahan standar, bahkan ada peningkatan yang dinamis,
itu sudah tidak usah ditakutkan. Mm-mm. Bahkan itu yang harus dilakukan. Dilakukan itu ya Pak. Terus lagi yang kedua, yang namanya kita bekerja, mohon maaf ya, bukan materi yang dicari, tapi kalau hanya standar ajik saja kan itu namanya tidak berkembang. Mm. Ya, jenengan mungkin sudah S2. Tapi S2 kalau tidak mau nulis, kemudian tidak melakukan penelitian, itu nggak ada gunanya. Oh iya betul. Nggak ada gunanya. Iya. Nah, sekarang yang ditanamkan walaupun hanya S1 tapi sering nulis, kemudian bisa disalurkan lewat media yang tepat untuk nanti diakui di kredit point. Iya. Karena seorang PNS, kalau PNS minimal 4 semester, kalau memang sudah terakumulasi pada PAK, ya penetapan angka kredit tahunan, kalau sudah bisa masuk, mana PTS, kalau jenengan ya ke guru, itu PTK, iya PTK. penilaian tindakan kelas. 1 tahun dapat 1, itu nilainya 6. Oh, gitu ya, Pak. 4, nanti kalau masuk jurnal tambah 2. Nah, jenengan kan masih 3A. Ya PTK bisa, nanti diseminarkan tambah lagi. Oh gitu. Gitu. Ya paling tidak ada pengembangan diri lah. Pengembangan diri kan tidak harus PTK, mengikuti seminar, mengikuti workshop. Workshop bahkan kalau sekarang banyak workshop tingkat nasional yang mungkin jamnya sampai 38, itu kan sudah bentuk pengembangan pribadi. Itu hanya salah satu contoh. Nah, terkait dengan guru-guru muda yang sekarang sudah CPNS atau bahkan sudah PNS, saran saya karena lakukan yang terbaik, karena memang itu sudah sawahnya. Kita jangan melirik sawah orang lain bahwa di sawah lain itu lebih jauh, lebih mudah. Iya, itu jangan seperti itu. Artinya kalau kita memang sudah 100% all out, terjun di dunia pendidikan, gelutilah. Ya, karena nanti kalau memang sudah punya sertifikasi pendidik, nanti bisa menjadi bagian di TPG. Iya. Jangan profesi guru. Iya, profesi guru. Jadi untuk besaran TPG itu 1 kali gaji pokok. Iya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hanif semuanya atas segala nasihatnya dan informasinya. Ya, terima kasih, kita doakan semoga Pak Hanif keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan punya keturunan yang soleh-soleha, dan ini hampir pensiun ya Pak? 4 tahun lagi ya? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Semoga lancar semuanya, panjang umur dan ibu sehat semuanya. Sekian dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu.